Mari bahas hal yang menurutku ingin diketahui semua orang. Cara dapat uang tambahan dengan laptop sambil duduk di rumah. Jangan khawatir guys, aku tak akan menyarankan kau untuk menonton iklan, menguji situs, atau mengisi survei tidak berguna. Mereka hanya membayar beberapa dolar. Apa gunanya? Aku lebih tertarik pada uang banyak. Aku kelompokkan kerja sampingan daring favoritku ke dalam 4 tier. Semakin cepat kau maju melalui tier tersebut, semakin banyak uang yang dapat kau hasilkan. Ini tentang menghasilkan sedikitnya $1.000 sehari jika kau sampai tier teratas. Jika kau siap, klik like untuk memberitahu aku. Kita mulai dengan tier dasar. Ini hal yang dapat kau mulai dan lakukan tanpa keterampilan. Semua tentang menghasilkan uang dengan cepat. Ide pertama adalah membalik halaman tema Instagram. Ini halaman yang difokuskan pada subjek spesifik. Saat tahu bahwa kau bisa dapat uang dari membalik halaman ini, aku terkejut. Dulu, aku harus membeli produk fisik seperti mobil. Tapi sekarang ini benar-benar masuk akal. Coba pikirkan, kapan terakhir kau scroll Instagram dan tak melihat iklan? Iklan ada di mana-mana bukan? Brand menghabiskan banyak uang untuk iklan Instagram yang membuat halaman tersebut lebih berharga. Jika aku jadi kau, aku akan beli halaman dengan pengikut aktif dan mengembangkan dengan posting teratur. Aku pilih yang bertema mobil karena aku biasa balapan. Jadi, aku paham pasarnya besar dari pengiklan. Ini helm lamaku yang dicat khusus dengan logo Turbo Flying 7. Hari yang hebat. Berikutnya menjual barang di pasar Facebook. Cara hebat menjual barang tanpa berurusan dengan ongkir atau biaya penjualan. Baru-baru ini halaman belakangku dirobohkan karena kami sedang mendesain ulang dan aku punya 400 lempengan beton berat. Sekarang aku bisa bayar agar barang-barang itu dibuang atau mencari pilihan lain. Dan kau tahu, aku tak suka buang-buang uang. Jadi aku jual di Facebook Marketplace. Itu layak dicoba kan? Lalu ponselku dipenuhi pesan dari orang di seluruh areaku yang menanyakan apakah mereka bisa datang dan mengambil beberapa lempengan. Aku tak percaya. Orang datang dan membuang sampahku dan aku tak perlu susah payah. Bagian terbaiknya, aku mendapat $650 hari itu. Contoh lainnya, menjual pakaian vintage secara online. Salah satu temanku juga melakukannya. Dia temukan dari iklan eBay yang buruk. Dan kau dapat lakukan hal serupa dengan situs bernama Typo Hound. Ini keren, situs ini periksa item salah eja di eBay. Jadi kau bisa beli dengan sedikit pesaing dan harga yang bagus. Dia membersihkan pakaian dan memperbaiki yang diperlukan, memakaikan ke manekin agar bisa mengambil foto yang bagus dan mengunggah di media sosial. Pekerjaan ini sukses. Dia berjuang untuk dapat cukup pakaian. Jadi jika aku dapat menjual paving slab yang kotor dan temanku menjual pakaian bekas, aku yakin ada sesuatu di rumahmu yang dapat kau jual demi keuntungan. Berikutnya, tingkat menengah. Keluar dan menjual keterampilanmu. Kerja sampingan daring perlu banyak pekerjaan di muka untuk mulai. Tapi saat mengembangkan skill, kau dapat mengenakan biaya lebih banyak. Dengan memberi lebih banyak nilai berarti gaji lebih tinggi. Hal yang terlintas dalam pikiran adalah menjadi manajer media sosial untuk bisnis kecil. Orang yang kurekrut sangat hebat. Dia mampu melihat grafik dan angka dan memberitahu bagaimana kinerjanya. Yang harus kulakukan hanyalah memberi balasan konten dan sisanya akan diurus. Kutemukan manajer sosial mediaku melalui halamannya sendiri. Aku lihat bakatnya dan setelah ngobrol sebentar, aku tahu aku harus merekrutnya. Jika kau ingin menonjol, sebaiknya bayangkan kau sebagai klien pertamamu dengan memasarkan akun media sosialmu sendiri. Luangkan waktu untuk belajar memaksimalkan akun. Kau akan menawarkan layanan yang lebih baik pada klien masa depan. Saat mulai kerja dengan lebih banyak bisnis, kau dapat naikkan harga perlahan. Kau bisa menghasilkan lebih dari $150 per hari. Lebih dari 600.000 bisnis baru dimulai setiap tahun di Amerika Serikat. Coba tebak, semua butuh logo. Jika kau kreatif, mengapa tidak pelajari cara penyutingan foto? Kau bisa pakai skill untuk menghasilkan uang secara online dengan desain grafis lepas untuk pekerjaan ini. Tak ada yang peduli nilai sekolahmu. Sebaliknya, pekerjaanmu sebelumnya menjadi kualifikasi. Penting untuk membangun portofolio yang bagus untuk deal dengan klien. Saat merekrut orang baru, sebaiknya mereka menawarkan layanan gratis karena mengurangi resiko bagiku dan itu kesempatan mereka membangun portofolio. Bekerja gratis terdengar seperti buang waktu, tapi ini bagus untuk memeriksa persaingan dan melihat bagaimana memberi harga layananmu. Setelah punya portofolio yang solid, kau dapat menghubungi klien atau menawarkan layanan desain grafis di situs seperti Fiverr yang punya pasar besar.
Kalau kau jago, sangat mungkin dapat $150 per hari di waktu luangmu. Bagaimana berikutnya ketika lockdown pada awal 2020? Pacar anakku kerja sampingan sebagai tutor online dan masih berjalan sampai sekarang. Sebelum pandemi, aku mungkin tak akan menambahkan ini ke daftar karena banyak orang ingin tutor tatap muka. Namun, aku berpikir dunia telah berubah. Jika kau berbakat di subjek tertentu, mengajar online merupakan pilihan bagus. Dia iklankan jasanya di Facebook dan sebelum dia sadar, DM sudah penuh dengan klien potensial. Kalau menemukan grup Facebook yang tepat, peminatnya akan banyak. Dengan melakukan secara online, kau tak perlu bepergian. Kau bekerja dengan lebih banyak orang dan menghasilkan lebih banyak uang. Kau tidak harus bekerja untuk orang di areamu, karena kau dapat mengajar siapapun dan dimanapun. Lakukan di waktu luang. Kau bisa dapatkan $50 lebih per hari. Jika kau senang menulis, mungkin kau harus mencoba copywriting. Ini adalah seni menjual produk melalui tulisan. Ini seperti menjadi sales, tapi menjangkau semua orang. Kau tulis iklan untuk Facebook, buletin email. Daftarnya terus bertambah. Makin mengkhususkan diri di satu bidang, makin banyak yang kau pelajari. Aku pertama kali belajar seni copywriting ketika aku baca buku Breakthrough Advertising karya Eugene Schwartz. Buku ini dijual seharga lebih dari $200 per eksemplar dan dianggap sebagai cawan suci dalam dunia copywriting. Ini bukti banyaknya permintaan layanan copywriter. Jika tulisanmu mampu meyakinkan orang untuk membeli, kau dapat membenarkan penetapan harga yang tinggi karena kau membayar upahmu sendiri. Ini benar bagi orang yang menghabiskan waktu 3 minggu belajar untuk menghasilkan konsep iklan Rolls-Royce yang unggul. Berita terakhir judulnya pada kecepatan 60 mil per jam, suara terkeras di Rolls-Royce berasal dari jam listrik. Butuh waktu lama, tapi ia berhasil menemukan bongkahan emas yang masih diingat orang. Keahliannya dalam copywriting membuatnya kaya. Tidak ada bisnis yang bertahan lama tanpa situs yang bagus saat ini, dan kebanyakan orang tak punya skill untuk membangunnya sendiri. Jika kau tertarik, mengapa tidak jual layanan desain webmu? Aku kenal 2 remaja yang menekuni desain web, dan mereka menempuh 2 arah yang berbeda. Yang satu menggunakan pembuat situs seperti Squarespace. Ia hanya perlu mengedit template sederhana untuk membangun situs dasar bagi klien. Satu lagi membuat kode situs khusus untuk klien yang lebih besar yang ingin sesuatu yang orisinal. Keduanya sukses, tapi mereka melayani pasar yang berbeda pada harga yang berbeda. Kau akan dibayar lebih untuk situs yang dibuat khusus, namun ini butuh lebih banyak waktu untuk dipelajari. Jika kau suka sesuatu yang lebih mudah dipelajari, video editing mungkin cocok untukmu. Kalau punya komputer, kau mungkin punya perangkat lunak video editing. Apple Mac bagus karena dilengkapi dengan iMovie. Pembuat film sering mencari video editor dengan cepat agar dapat mengerjakan lebih banyak pekerjaan pembuat film. Putraku Curtis menyewa seorang editor untuk membantu mengerjakan proyek, dan dia juga mencari beberapa lagi. Banyak YouTuber hebat yang membutuhkannya, dan ini cara yang bagus untuk membangun koneksi yang baik. Yang terpenting, kau bisa buat editan yang bagus dengan cepat dan dapat memenuhi deadline. Menjadi orang yang dapat dipercaya membuatmu menonjol dan dapat lebih banyak klien. Sekarang untuk tier alpha. Ambil beberapa skill yang telah disebutkan dan gabungkan. Anggap saja seperti Minecraft. Saat ambil bahan mentah, skill mengolah jadi sesuatu yang berharga. Ini saat yang tepat untuk menghasilkan pendapatan pasif. Cara mudah untuk mulai adalah bisnis e-commerce seperti dropshipping atau Amazon FBA. Bisnis ini tak mengharuskanmu punya gudang, jadi kau dapat mulai hanya dengan laptop. Bisnis ini dapat banyak kebencian karena orang mengira bisnis ini hanya menjual produk murah dan jelek dari Tiongkok. Padahal hampir semua yang kau beli dibuat di Tiongkok saat ini dan sebagian besar punya kualitas tinggi. Tapi kau hanya mendengar cerita penipuan. Kau tak perlu banyak uang untuk mulai dropshipping karena kau tak perlu beli stok. Yang kau perlukan adalah skill pemasaran digital yang baik untuk membuat produk yang kau jual menonjol di pasar yang kompetitif. Banyak orang tak belajar skill ini dan hanya melakukan dropshipping karena lihat orang seperti Bear Here dapat banyak uang dan berpikir siapapun dapat melakukannya. Sebenarnya ini butuh waktu dan komitmen. Mari mulai buat dan jual produk digital karena untung yang kau dapatkan lebih tinggi. Temanku membuat template untuk Instagram dan dia menjualnya $30 per unduhan. Tahun lalu dia dapat $1,4 juta. Itu luar biasa. Produk digital bermacam-macam, mulai dari template Instagram hingga e-book dan kursus online. Jika kau buat produk ini, kau bisa jual tiap tahun.
dan tidak akan pernah kehabisan stok. Jika tak ingin jual produkmu sendiri, jual saja produk orang lain. Ini adalah pemasaran afiliasi. Bisa dimulai dengan membuat video unboxing sederhana di YouTube. Banyak orang suka video ini. Lihat saja Unbox Terapi, subscribernya lebih dari 17 juta. Kuncinya menjangkau perusahaan dan dapat link afiliasi. Jadi tiap kali seseorang membeli melalui linkmu, perusahaan akan membayar komisi. Kau tertarik? Silahkan lihat. Tapi pada akhirnya semua tentang Supreme Tier. Tujuan utama tahap ini adalah membangun brand sendiri yang akan bertahan lama. Fokusku menciptakan mesin yang memberi banyak nilai bagi banyak orang. Aku lakukan dengan meluncurkan produkku sendiri. Ku ambil desain yang ku gambar saat kecil dan ubah jadi produk yang kujual ke seluruh dunia. Dengan buat brand sendiri, kau menonjol dari orang lain dan punya bisnis yang dapat kau jual lebih jauh di kemudian hari. Ini salah satu produk yang kurancang, model pesawat terpopuler di Inggris. Aku harus keliling dunia untuk temukan suku cadang dan produsen yang membuatnya. Kau bisa investasi lebih dari 2 tahun mengembangkan brand sendiri sebelum melihat penjualan. Ini komitmen jangka panjang. Aku ikuti perjalanan Ben Francis dengan brand toko gymnya dengan penuh minat. Kurang dari 10 tahun yang lalu, ia buat pakaian olahraga di rumahnya dengan mesin jahit kecil sebagai pekerjaan sampingan online saat ia mengantar pizza untuk Pizza Hut. Ia kini berhasil mengubah Gymshark jadi bisnis besar. Brandmu bisa berupa apa saja, mulai dari model yang dikendalikan radio, pakaian, atau aplikasi. Ben tak menyangka, dalam waktu 10 tahun, ia jadi pemilik brand bernilai miliaran dolar. Kau bisa menjadi orang berikutnya, mulai dengan pekerjaan sampingan. Ingatlah untuk subscribe jika kau ingin tingkatkan kekayaanmu. Nyalakan bel notifikasi dan tekan like. Oke, sampai jumpa lagi.